Hi everyone, my name is Donna. Aku Utari. We We are are from from What Do What You Do You Think Think podcast Podcast by by PPI PPIA Monash. Monash. So, in today episode, kita akan membicarakan terkait Indonesia Emas, especially what does it mean for us in our daily life as citizen, and apalagi dengan recent social political decisions yang a lot of opinions going on, which is good for our democracy in our country. Tapi juga raise concern terkait apakah kita perlu cemas dengan beberapa kebijakan dan hal-hal yang terjadi ini. Apakah bisa mencapai goal dari Indonesia Emas itu. Nah, hari ini kita sudah kedatangan guest speaker yang akan diperkenalkan oleh rekan saya Utari. Ya, bener banget nih Kak Dona. Hari ini itu tamu kita spesial banget. Adalah Ibu Ariana Utomo atau beliau pengennya dipanggilnya Kak Ririn. Beliau adalah social demographer dan juga beliau adalah seorang senior lecturer in demography and population geography at the School of Geography, Earth Atmospheric Sciences, the University of Melbourne. Kak Ririn ini merupakan pakar atau expertise di bidang demografi dan kebanyakan dari penelitian beliau ini banyak membahas tentang tenaga kerja, migrasi, kemudian tentang pendidikan juga, gender juga, dan dinamika keluarga di Indonesia. Jadi ini tuh benar-benar beliau sangat relevan banget nih Kak dengan isu yang akan kita bahas berikutnya. Iya. Selamat datang Kak Ririn. Nah, kenapa kita dari What Do You Think ingin sekali ngundang Kak Ririn ngobrolin tentang Indonesia Emas? Karena kalau kita ingat di tahun 2024 ketika speech terakhir kepresidenan Pak Jokowi itu menyebutkan tentang Indonesia Emas, dan di speech pertama Pak Prabowo ketika dilantik juga menyebutkan Indonesia Emas. Tapi sepanjang perjalanan itu decisionnya yang diberikan tuh banyak yang sangat kontradiktif dengan keinginan banyak masyarakat mungkin ya. Nah, ini kita mau ngobrol nih kayak beberapa hal yang terjadi termasuk dengan apa yang terjadi dengan demografi kita. Nah, mungkin pertama kita akan membicarakan terkait apa itu Indonesia Emas. Mungkin masih banyak di antara kita yang masih merasa jauh apa itu Indonesia Emas. Ya, baik, melanjutkan dari Kak Dona tadi, berarti kita lanjut aja nih langsung ke pertanyaan paling fundamentalnya dulu. Menurut Kakak Ririn nih, sebenarnya Indonesia Emas 2045 itu apa sih Kak? Dan visi, kemudian urgensi yang diinginkan dari Indonesia Emas 2045 itu seperti apa? Makasih sekali pertanyaan Tari dan thank you Dona. Menarik ya kalau ditanya Indonesia Emas itu apa sih gitu. Karena saya sama seperti kalian itu kan bukan pemerintah dan saya juga bukan pembuat kebijakan. Jadi seperti kalian sebagai seorang akademisi, juga sebagai seorang warga negara Indonesia, sebagai mamah-mamah gitu. Indonesia Emas sering terdengar. Jadi sesuatu kayak frase politik yang udah sering didengungkan ya beberapa tahun kebelakangan. Tapi apa itu, kenapa itu ya agak-agak uh, nebak-nebak sendiri. Karena sebagai kayak warga negara kita kan kayak dengerin, oh ya that sounds cool, Golden Indonesia, that sounds better than Bronze Indonesia, kayak Indonesia perunggu atau Indonesia perak gitu ya. Dan kalau kita lihat di website dari pemerintah, biasanya dari Bappenas ada Indonesia 2045.go.id, yaitu kayak tadi kamu bilang itu adalah sebuah visi besar yang agak-agak abstrak, intinya menuju Indonesia yang katanya yang sesuai dengan visi itu adalah Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur di tahun 2045. Jadi intinya ya gimana sih visi supaya negara kita jadi kece banget 100 tahun setelah kemerdekaan. Tapi tentang apa itu detailnya ya saya hanya bisa menerka-nerka berdasarkan apa kayak misalnya publikasi-publikasi dokumen-dokumen yang mungkin kalian juga bisa akses. Tapi ini kesempatan yang seru nih buat kayak membedah tentang apa sih maknanya, is it a possible thing kok visinya begini tapi kok kenyataannya kebijakan saat ini seperti ini. Kemudian kira-kira nih menurut Kak Ririn, ketika visi ini digaungkan gitu kan,
itu kan dirumuskan berdasarkan banyak pertimbangan. Apakah dari perspektifnya Karirin aja nih, apakah itu tuh udah dirumuskan berdasarkan berbagai pertimbangan baik itu sosialnya, lingkungannya, memang target kebijakan dari Indonesia Emas itu sendiri, atau memang seperti yang fenomena yang akhir-akhir ini terjadi, semua orang cukup tahu lah kayaknya di Indonesia tentang fenomena Raja Ampat, di mana sosialnya seolah-olah dipinggirkan gitu, dan lingkungannya juga kita kayak tutup mata demi mencapai target produktivitas dari pertambangan itu sendiri. Menurut Kakak, apakah visi ini sudah berada di jalan yang benar, atau ya balik lagi yang Karirin bilang di awal bahwa ini seolah-olah hanya simbolik merayakan 100 tahunnya Indonesia gitu. Aku nggak bilang ini adalah simbolik merayakan ya. Aku bilang ini adalah suatu visi untuk 100 tahun Indonesia sejak kemerdekaan. Nah, saya sendiri nggak ada di tempat pada waktu perumusan. Kita hanya melihat produk akhir. Kalau kita melihat produk akhir di atas kertas atau di layar laptop, tentu semuanya udah seimbang tuh. Kayak semua lini, semua dimensi, terus kayak mereka punya tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Kayak udah sesuai gitu dengan kayak oh ini harus seimbang, bukan hanya kemajuan ekonomi, tapi harus berkeadilan, berkelanjutan, itu semua kayak semua udah ada di situ. Tapi ya memang ini kan pedoman ya, ini kayak haluan garis besar visi tentang apa yang terjadi saat ini. Mungkin banyak yang bertentangan dan bikin kita nanya-nanya, ini kan mungkin nggak sesuai nih dengan cita-cita 2045 kita. Tapi ya itu kembali lagi kepada realita politik seputar governance yang ada di Indonesia saat ini. Iya, makasih Karirin. Sekarang saya yang gantian coba nanya ya, ngobrol-ngobrol. Menurut Karirin di dalam perjalanan perwujudan beberapa program Indonesia Emas, mungkin kita bisa sebutkan di awal pemerintahan Pak Prabowo itu dimulai dengan MBG, dan itu dari Kementerian Kesehatan sangat menggaung-gaungkan itu. Kemudian juga kalau tidak salah itu targetnya dalam 3-4 tahun mau ada swasembada pangan, di mana saat itu ada obrolan akan membuka beberapa lahan dan hutan lagi, yang ternyata untuk membuka lahan hutan lagi, kuota deforestasi Indonesia sudah minus sebetulnya. Kita sebenarnya sudah tidak bisa menebang lagi gitu kalau dari kuota. Kita udah minus per tahun 2020 kemarin gitu untuk target 2030. Terutama juga ada beberapa isu yang lain dalam kebijakan itu, seperti ada beberapa elemen masyarakat yang mungkin jadi terkorbankan seperti masyarakat adat gitu. Nah, yang ingin kita coba diskusikan itu menurut Kak Ririn nih, apalagi kalau dari misal sisi demografi atau dari yang Kak Ririn geluti, apa hal-hal yang mungkin menjadi komponen yang penting yang mungkin jika misalnya Bapak Ibu government dengar gitu, ini bisa jadi masukan nih hal-hal yang sepertinya perlu tetap dipegang sebagai pedoman untuk menjaga hal ini ke depan. Jadi pertanyaannya apa yang bisa dijadiin masukan? Tapi tadi starting pointnya adalah MBG, makan bergizi gratis, dan visi swasembada pangan. Oke. Kalau makan bergizi gratis dan swasembada pangan itu adalah visi yang amat sangat baik dan oke, ya. Maksudnya bukan sesuatu yang kayak aduh ini akan harmful, right? Itu sebagai suatu visi ya sah-sah aja menurut saya. Tapi memang pada prakteknya banyak sekali masalah. Apalagi yang MBG ini mereka langsung duer skala besar ya untuk di semua daerah. Tentu saja banyak tantangan-tantangan logistik, terus kayak masalah governance-nya juga problematik. Terus kita mendengar berita-berita tentang food waste, makanan yang dibuang atau makanan yang sudah basi. Kalau secara prinsipal sebagai seorang mama gitu ya, saya suka kalau ada makan siang gratis.
Dan saya pernah melihat dengan sendiri waktu itu saya exchange, misalnya di Jepang, program makan siang anak-anak itu sesuatu yang kalau berjalan dengan baik, program itu sangat baik gitu, dan imbasnya juga bagus buat kesejahteraan dan kesehatan anak-anak. Tapi untuk saat ini di Indonesia saya rasa saya tidak mempunyai kompetensi untuk komentar. Karena saya belum pernah studi secara langsung, dan anak-anak saya juga anak-anak saya udah umur 19, umur 17 dan mereka sekolah di sini. Jadi saya nggak pernah mempunyai kayak insights yang mumpuni untuk komentar itu. Cuman saya acknowledge bahwa idenya kece, belum tentu pelaksanaannya bagus. Ada banyak masalah, dan kedepannya gimana nih, bener nggak nih MBG bisa membantu mewujudkan Indonesia Emas 2045? Itu pertanyaannya masih question mark, right? Tapi masih ada 20 tahun lagi. Besar, apakah ada kemungkinan programnya akan di-scrap? Mungkin. Apakah program itu punya potensi untuk membuka ruang-ruang korupsi baru? Mungkin. Kita sudah dengar ya beberapa laporan. Tapi ya aku tidak mempunyai kepakaran untuk komentar selain dari kayak apa yang saya baca. Cuman mungkin emang ada benang merah sama visi swasembada pangan, ya kan bukan pertama kalinya kayak program-program pembukaan lahan besar-besaran yang berhektar-hektar itu kita dengar di Indonesia. Udah pernah sebelumnya. Pernah dengar yang food estate di Kalimantan Tengah itu kan, mereka kayak membuka lahan gambut, mendrainkan kanalnya supaya mereka menjadi lumbung beras. Itu kan jadinya nggak karu-karuan karena banjir besar-besaran, kemudian ada kebakaran hutan, terus juga ada istilahnya loss of livelihood masyarakat sekitar. Tadi Dona udah ngomongin masyarakat adat, tapi tentunya kalau ada sesuatu yang seperti itu, yang terimbas kan bukan hanya masyarakat adat yang hidup di sekitar lahan tersebut, tapi kita semua tentu terimbas dengan negatif externality dari kebakaran hutan. Ya, masalah deforestasi bukan hanya masalah kehilangan mata pencarian bagi penduduk sekitar. Itu sesuatu masalah yang problem yang berimbas kepada kita semua. Jadi mungkin itu kali ya benang merahnya. Kayak idenya sih kece, idenya sih oke, tapi pas implementasi eng gitu. Memang kayaknya untuk skala negara kita yang cukup besar dan orangnya banyak, scale up itu harus hati-hati ya, Kak Ririn ya. Oke, mungkin nanti kita selanjutnya akan membahas hubungan antara Indonesia Emas dan generasi emas. Karena salah satu pegangan Indonesia Emas itu adalah kita akan punya bonus demografi. Gitu. Tapi juga kadang kita perlu memahami apa sih gitu Indonesia, apa demografi, bonus demografi gitu. Mungkin Utari ada yang mau ditanyakan juga terkait itu. Kita kemarin habis diskusi nih. Iya Kak Dona. Jadi aku tuh penasaran banget nih Kak Ririn. Bonus demografi itu sebenarnya apa sih? Kemudian apa kaitannya antara bonus demografi dengan generasi emas yang diharapkan sama pemerintah kita, dikaitkan lagi dengan Indonesia Emas gitu kan? Indonesia Emas berarti kan ada generasi emas yang akan mendapatkan Indonesia Emas begitu kan? Apakah itu ada kaitannya atau seperti apa gitu Kak? Nah, kalau ini lebih cocok nanyanya. Kalau yang MBG tadi saya tertarik, tapi saya nggak ngerti juga. Mungkin lebih ahli kamu, Dona, untuk materi itu. Oke, jadi tadi pertanyaan pertamanya, apakah itu bonus demografi? Ini menarik karena saya juga baru ngajar ini beberapa minggu yang lalu. Wah, beruntung sekali kita. Di mata kuliah judulnya Fertility, Mortality, and Social Change. Itu kayak Introduction to Population Studies, mata kuliah yang saya ampu. Kalau di kelas biasanya saya menekankan ke murid-murid bahwa saya tidak suka dengan penggunaan kata-kata bonus demografi. Ya, saya Kenapa tuh? Iya, saya bilangnya sama mereka, kadang-kadang ini suka ada yang mensalahartikan. Jadi lebih baik kita menggunakan kata-katanya bukan demographic bonus atau demographic dividend, tapi kita menggunakan kata-katanya demographic window of opportunity. Jadi jendela kesempatan
demografi. Kenapa? Karena bahasa itu penting ya, kata-kata, the politics of language. Kalau bonus itu kan seolah-olah sesuatu yang otomatis kita dapat. Karena ada X maka kita dapat ini gitu. Kalau memakai kata-kata jendela kesempatan, window of opportunity, artinya karena ada ini, karena ada suatu kondisi demografi, kita mungkin akan mendapat bonus. Jadi kata opportunity-nya, kata kemungkinannya itu kadang-kadang suka hilang dari wacana-wacana publik atau pemberitaan media tentang demographic bonus. Tapi kembali lagi, itu sebenarnya apa sih gitu? Apa sih sebenarnya demographic bonus atau demographic window of opportunity? Kalau saya ngejelasinnya gini, kayak dalam suatu sejarah demografi, suatu negara atau suatu tempat, suatu kota, biasanya ada yang namanya transisi demografi. Apa itu transisi demografi, perubahan demografi? Transisi demografi itu adalah suatu teori, ya, suatu model bahwa dengan seiring laju pembangunan, dengan seiring modernisasi, dengan pembangunan ekonomi, dengan perubahan labor market, struktur penduduk kita akan berubah. Struktur kita lihat dari beberapa hal ya. Yang pertama, pada zaman dulunya angka kematian tinggi karena angka kemiskinan tinggi, banyak bayi-bayi yang tidak bisa hidup dengan sehat sampai dia survive, misalnya umur ulang tahun pertamanya. Jadi angka kematian tinggi, angka kelahiran juga tinggi. Jadi orang-orang banyak punya anak gitu ya. Tapi seiring dengan pembangunan, seiring dengan social change, lama-lama itu turun. Angka kelahiran turun, angka kematian turun. Di akhir transisi, angka kelahiran akan rendah, angka kematian rendah. Di antara proses ini ada kayak pertumbuhan penduduk yang juga kalau di stage tertentu tuh dia akan kayak rapid population growth gitu. Nanti lama-lama akan begini. Nah, bonus demografi itu adalah produk dari perubahan tren angka kelahiran dan angka kematian. Karena kalau angka kelahiran dan angka kematian berubah, itu ada imbasnya kepada jumlah penduduk, ada pertumbuhan penduduk, dan juga perubahan struktur umur penduduk. Jadi ini sesuatu yang kita lihat dimanapun, di negara manapun transisi demografi terjadi, cuman kapan itu mulai dan kecepatannya bervariasi. Karena transisi demografi di setiap negara akan ada suatu waktu di mana tahu-tahu ya struktur umur penduduknya itu akan menjadi kece dalam konteks demografi. Kece itu apa? Kece itu kalau lebih banyak proporsi penduduk berusia kerja daripada anak-anak dan orang tua. Jadi istilahnya karena banyak nih penduduk usia produktif, artinya ekonominya bisa tumbuh lebih cepat. Bukan ekonominya pasti tumbuh lebih cepat, tapi dia punya potensi untuk tumbuh lebih cepat karena lebih banyak bekerja dibanding dibanding anak-anak dan lansia ya. Jadi itu sih sebenarnya demographic window of opportunity. Semua negara akan mengalami itu atau sudah mengalami itu. Nah, Indonesia katanya sekarang nih sedang ada dalam titik age structure atau umur penduduk yang menguntungkan tersebut. Jadi itulah yang disebut demographic window of opportunity. Berarti dari penjelasan Karirin tadi memang ada ya kayak kita tuh punya motor, punya mesin untuk mencapai nih si Indonesia emas. Karena ada generasi emas si struktur penduduk yang berada di usia produktif untuk mempercepat pembangunan ekonomi atau meningkatkan ekonomi kita gitu. Menurut Karirin gimana? Apakah memang ada harapan nih dengan si generasi emas itu atau struktur penduduk itu untuk mencapai si Indonesia emas? Nah, itu menarik ya. Kayak kita bikin rendang. Dagingnya 1 kilo, tapi kan banyak macam-macamnya. Nah, ini kayak itu bikin rendang.
kayak untuk menjadi Indonesia emas, kalau dari sisi essential ingredient-nya, bahwa perlu nih struktur penduduk yang sedemikian rupa yang bisa memboost pertumbuhan ekonomi, itu dagingnya udah ada, 1 kilonya udah ada, tapi mungkin santannya belum. Ya, atau bumbu-bumbunya, atau Contohnya sangat-sangat ini ya, udah dipahami. jadi ya kan, kalau mau bikin rendangnya enak kan bukan hanya 1 kilo daging Australia Iya betul sih. yang bagus, yang fresh aja, tapi tetap ada banyak ingredient penting lainnya. Harus ada api untuk masak, harus ada panci. Begitu pula dengan demographic window of opportunity. Kokinya, belum lagi kokinya lagi. Feng shui-nya juga kan. Belum lagi nasi gitu kan. Kalau rendang aja kadang-kadang mungkin keasinan gitu. Jadi itu sih kuncinya, kayak demographic window of opportunity atau demographic bonus di banyak negara yang sekarang udah maju. Jadi mereka demographic bonusnya udah beberapa dekade yang lalu ya. Itu terjadi pada saat-saat dimana kayak situasinya kondusif. Situasinya tuh maksudnya apa? Misalnya kalau banyak penduduk dewasa muda usia produktif kayak kalian lulus sekolah, terus banyak juga kesempatan kerja yang bisa bikin kalian dapat kerjaan yang oke, yang meaningful, yang bisa promosi dan ya meaningful work lah, yang secure, tentu akan oke. Tapi kalau banyak lulusan S2 tapi kerjaannya nggak ada, atau banyak lulusan S1 tapi kerjanya yang di sektor formal hanya sebatas gig ekonomi, hanya sebatas pengemudi Gojek atau menjadi independent kontraktor yang tidak mempunyai kayak kesempatan istilahnya specialty ya. Iya gitu. Ya, susah. Jadi masalahnya untuk banyak penduduk usia muda kayak kalian-kalian yang pintar-pintar dan kece ini adalah demographic window of opportunity itu di Indonesia coincide sama suatu kondisi yang mungkin beda sama pada waktu Korea atau Jepang dulu mengalami demographic window of opportunity. Kayak kalian tahu sendiri kan, kayak berita-berita terakhir ini tentang kayak orang desakan ke job fair. Nah, iya itu yang mau nggak, Kabupaten Bekasi Kak, lebih tepatnya ada job fair baru itu yang kan Kak, dimana si bupatinya ngadain job fair kerjasama sama perusahaan-perusahaan, ngadain di satu tempat, dipromosiinnya lumayan besar-besaran, tiba-tiba orang membludak datang tuh. Berarti kan itu kayak gambaran nih, sebenarnya kita punya nih usia produktif itu sebanyak itu gitu, tapi balik lagi lapangan pekerjaannya, opportunity apinya mungkin Kak, atau pancinya ya. Pancinya nggak ada. Tapi kira-kira apa sih yang jadi permasalahan sebenarnya bagi Indonesia terkait bonus demografi ini Kak? Apakah kita, kan ini kesempatan sangat-sangat emas ya, kesempatan emas gitu, kayak golden hour kalau orang di kesehatan itu loh. Di kesehatan kalau kamu melewatkan golden hour dia bisa meninggal loh, kan kayak gitu kan, saking pentingnya waktunya gitu. Nah, kira-kira apa nih ya yang bisa kita lakukan lah supaya ada harapan kita bisa memanfaatkan kesempatan ini? Kalau saya sih nggak terlalu pesimis ya. Saya nggak akan bilang dia akan menggunakan komparasi analogi akan meninggal gitu. Paling kalau nggak jadi rendang jadinya oseng-oseng gitu. Tetap oke, tapi nggak sekece rendang. Pertanyaannya susah. Karena tentu ada masalah yang spesifik Indonesia dan udah sering kita omongin dan kita protes. Ya, masalah governance, mungkin ini kalau undang political scientist lebih cocok ya, kayak korupsi merajalela. Well, I wouldn't say that on camera. Tapi itu bukan spesialisasi saya. Saya nggak bisa berkomentar tentang hal yang saya tidak ahli. Jadi kita kembali dari sisi demografi aja ya. Kenapa susah?
buat Indonesia. Karena masalah ketenaga kerjaan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Oke. Itu terjadi di mana-mana. Di Australia juga. Ya, anak-anak muda di sini juga kayak mengalami apa yang banyak anak-anak berpendidikan Indonesia alami. Ini kita kalau ngomongin kelompok dewasa muda ya. Jadi kita nggak ngomongin anak SD, SMP, SMA. Kita ngomong yang orang yang lagi istilahnya mengalami transisi kepemudaan, orang yang lagi transition to adulthood. Kenapa mereka ini penting nih umur-umur kalian? Karena kalian nih lagi kayak memupuk human capital bener-bener supaya bisa mapan, supaya bisa punya rumah sendiri, supaya bisa berkehidupan yang layak, right? Nah, ini nih lagi bermasalah di mana-mana. Bermasalahnya juga tergantung kita mau definisiin bermasalah gimana atau seperti apa ya. Tapi intinya semakin susah di mana-mana untuk mendapatkan opportunity karir seperti yang ada dalam aspirasi orang. Kayak beda sama generasi-generasi mungkin orang tua kalian atau generasi boomer kalau di Indonesia yang kayak kalau S1 dari UI atau UTB top lah gitu, langsung oke gitu. Tapi kenyataannya sekarang kan udah S1 belum tentu dapat kerjaan. Terus S2 juga belum tentu juga gitu. Jadi transition to adulthood makin protracted. Nah, itu kayaknya sumber dari challenge-nya. Kayak masalahnya adalah demographic window of opportunity di Indonesia, si bonus-bonus ini itu timingnya timingnya pas sama suatu situasi lapangan kerja internasional yang semakin precarious ya, yang istilahnya semakin precarious. Ada yang bilang itu karena neoliberalisme, end stage capitalism, ya tergantung, ada banyak yang ngomong. Tapi kalau saya dari sisi disiplin saya melihatnya seperti itu. Kalau Anda interview akademisi lain dari Melbourne Uni mungkin jawabnya beda. Itu karena oligarki gitu jawabannya. Tapi ya. memang mungkin untuk mendapatkan jawaban memang harus podcast sama banyak orang dari perspektif yang berbeda-beda. Kalau saya ngelihatnya dari bidang yang saya geluti itu. Sekarang saya yang mau coba ngobrol sama Kak Ririn, terutama terkait persebaran tanda kutip bonus demografi di beberapa daerah di Indonesia. Karena kan kita banyak provinsi nih. Apakah sebetulnya bonus demografi itu terjadi di setiap provinsi atau dia hanya terpusat di beberapa pulau gitu, yang sehingga juga kita punya target Indonesia Emas itu pemerataan pengembangan daerah gitu. Nah, kalau seandainya konsentrasi bonus demografi itu tidak merata, apakah nanti ada hubungannya dengan pemerataan dari pengembangan daerah itu sendiri? Tentu ada hubungannya jawabannya ya. Apakah bonus demografi atau struktur umur penduduk itu sama dari satu daerah atau dari satu pulau ke pulau lain, dari satu wilayah ke wilayah lain? Tentu enggak dong ya. Malah di Indonesia sekarang yang kita lihat ada istilahnya kantong-kantong pedesaan yang penduduknya tua. Ya, kantong-kantong istilahnya kalau bahasa Inggrisnya rural pockets of aging. Kenapa? Karena angka kelahiran udah rendah. Kemudian banyak penduduk usia mudanya migrasi keluar, baik itu untuk sekolah atau untuk kerja di daerah perkotaan. Jadi banyak penduduk-penduduk di situ yang istilahnya jadi struktur umur beberapa pedesaan itu lebih tua ya daripada perkotaan misalnya di sekitar. Ada hubungannya, ada, tapi harus gimana juga saya bingung ya. Kayak kalau ada program pemerintah untuk pembangunan regional, tentu itu bagus banget ya. Tapi apakah itu akan memperbaiki ketimpangan-ketimpangan atau mengadres isu pemerataan penduduk yang saat ini tidak rata di Indonesia? Ya kayaknya enggak deh ya, karena kayak
di mana-mana kita ngelihat ada regional disparity in kayak di mana orang tinggal, di mana ada pusat ekonomi, di situ ada orang. Tentu ada daerah-daerah yang makin lama makin istilahnya bukan kota mati ya, tapi kayak economic decline. Kalau kita lihat di regional Victoria sendiri di sini, kalau kita lagi mau keluar kota gitu, tentu banyak masalah-masalah itu di Indonesia. Jadi memang ada kaitannya. Apakah artinya harus ada pembangunan di daerah-daerah di luar, misalnya Pulau Jawa? Tentu ya. Tapi itu juga kita harus hati-hati loh. Ya, karena kayak kalau kita kembali ke si visi Indonesia Emas 2045 itu, sebagai outsider, sebagai warga negara, kita kan hanya bisa lihat kayak target-target indikator. Tapi kita nggak bisa tahu itu asumsinya kenapa salah satu target Indonesia Emas adalah misalnya untuk ke pemerataan pembangunan itu, misalnya kontribusi GDP dari Indonesia Timur harus meningkat menjadi XX% gitu. Tapi itu kan hanya itu ngomongnya. Kita nggak tahu dia mau menaikkan kontribusi GDP itu bagaimana. Apakah dengan membangun universitas top di Jambi, seperti kamu bilang tadi ya sebelum kita break, atau membangun kayak super research facility di Papua untuk meneliti misalnya tentang kekayaan alam di situ, atau dengan merusak alam bikin tambang nikel ya. Jadi ada tuh si ini. Jadi kita harus hati-hati. Kalau dia buka tambang nikel, ya tentu aja kontribusi GDP dari Indonesia Timur ke GDP nasional akan naik. Tapi dengan cara apa? Jadi menarik pertanyaannya, dan pertanyaannya pelik. Kalimat perataannya ternyata pelik. Bener banget Kak, pemerataan tidak seindah yang katanya ya, merata gitu. Tidak seperti itu. Saya boleh nanya dikit lagi, follow up? Oke, sekarang saya mau coba ngobrol lebih jauh dulu, boleh ya, Mbak Utari ya? Jadi saya punya case sebetulnya yang mungkin berhubungan dengan Indonesia Emas, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau dulu zaman Pak Harto, itu ada program transmigrasi, di mana ada pemerataan penduduk di keluar Pulau Jawa gitu, untuk mengharapkan ada pemerataan perkembangan. Nah, kondisinya adalah dibandingkan dengan generasi emas, dulu untuk transmigrasi bisa dibilang tanda kutip berhasil hanya sampai zaman ibu saya, kakek saya, ibu saya. Ternyata di generasi saya, I need more, sehingga saya keluar dari Jambi untuk aktualisasi diri, untuk melakukan beberapa hal. Nah, saya melihat di generasi emas sekarang, teman-teman generasi juga ada beberapa pandangan yang I need more, sehingga mereka melihat kayaknya saya akan bagian dari tim yang sporadis keluar Indonesia deh untuk mengembangkan. Nah, Kak Ririn punya pandangan tidak untuk dua hal tersebut? Oke. Jadi tadi pertanyaannya bagus banget ya, banyak insight. Saya juga belajar dari pertanyaan kamu. Tapi kata kuncinya ada 3, transmigrasi. Transmigrasi dalam konteks transmigrasi kayak pada era Orde Baru. Kemudian yang kedua adalah aspirasi anak muda. Yang ketiga adalah kabur. Opportunity sebetulnya. Ya, opportunity. Oke. Sekarang saya tanya, kayak kalian ini kan generasi-generasi yang mungkin kuliah di Indonesia ya. Ya, kuliah S1-nya di Indonesia. Kemudian 10 tahun belakangan ini banyak nih inisiatif yang bukan dari pemerintah sih sebenarnya, kayak misalnya program Indonesia Mengajar. Ya, yang lulusan pinter dari universitas terpilih mengajar di daerah-daerah pelosok. Saya mau tanya, biasanya mereka stay back nggak di situ? Atau mereka kembali? Mereka Indonesia Mengajar, mereka kembali sekolah lagi? Atau kerja di tempat lain, tapi bukan di tempat pelosok itu? Kalau dari pengalaman saya di beberapa teman yang Indonesia Mengajar, ada sebagian yang akhirnya menyelesaikan 1 tahun tugas itu saja,
Tapi ada juga beberapa, tapi memang jumlahnya tidak banyak, yang akhirnya memutuskan untuk lebih banyak mengabdi di sana. Selepas dari usaha mengajar, mereka bergabung dengan yayasan lokal untuk melakukan beberapa inisiatif lanjutan. Tapi memang secara statistik jumlahnya pakaran kasar, kiran kasar nggak terlalu banyak. Kalau misalnya Dona atau Utari ditawarin transmigrasi, mau nggak? Pasti akan banyak pertimbangan, Kak. Karena balik lagi yang Kak Dona bilang, generasi emas kita punya banyak informasi, otomatis kita punya banyak pembanding. Dan kita berkeinginan untuk menjadi lebih maju kan. Untuk menjadi lebih maju, opportunity yang diberikan oleh untuk melakukan transmigrasi, apalagi di Indonesia lokasinya, itu tidak akan semenarik daripada kembali ke Jawa. Kayaknya itu sih kalau dari point of view aku. Menarik ya, karena kayak anak-anak PPIA terutama itu kan kalian elit. Kita elit dalam arti bukan oligarki, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari jumlah relatif yang bisa S2 di luar negeri itu nggak banyak. Ya, jadi mungkin kalau kita tanya pertanyaan yang sama ke lulusan SMA yang bekerja misalnya 2 tahun di pabrik yang tutup di Serang, kalau ditanyain mau transmigrasi nggak atau enggak, masalahnya mungkin beda. Harusnya kita nggak nanya ke diri kita sendiri. Tapi tadi Utari ngomong sesuatu yang menarik banget, karena kamu tadi menyebutkan kata-kata informasi. Channels of information-nya di generasi kamu udah jauh lebih banyak, lebih terbuka daripada zaman mama papa kamu dulu transmigrasi. Mungkin apalagi pada zaman Orde Baru gitu, informasinya kan dari si Orde Baru itu kayak flyer-flyer, atau mungkin zaman dulu nama Menteri Penerangannya Harmoko, mungkin kalian nggak ingat. Nah, tapi itu juga menarik. Jadi kita kembali ke, kita nggak ngomongin misalnya orang yang S2 di Monash atau di universitas lain di Victoria, tapi kita ngelihat kayak misalnya anak muda di Indonesia sekarang yang lulusan SMA atau S1 ya. Bagi mereka pun opsi seperti kamu bilang, udah lebih banyak opportunity untuk keluar dari Indonesia, bukan hanya jadi bukan hanya bekerja di Jakarta atau di Surabaya atau kota besar lainnya, tapi udah lebih banyak opportunity karena channel of information-nya sudah besar. Mereka juga mempunyai kapabilitas yang lebih bagus dari generasi-generasi sebelumnya. Kapabilitas dalam arti ya selama ini walaupun kita banyak kritik pemerintah Indonesia, tetap ada banyak kemajuan. Sekarang aja banyak mahasiswa Indonesia yang postgraduate di luar negeri gitu, yang lulus S3 dengan baik. That's diaspora ya. Yeah, that's a measure of success. Nah, bagi lulusan-lulusan SMA nih, anak-anak muda ini akan lebih banyak peluang untuk migrasi keluar. Kenapa? Karena kembali lagi tadi saya ngomong tentang bonus demografi dan population dynamics, transisi demografi di negara-negara lain itu kan pace dan timingnya beda-beda. Negara-negara yang udah lewat bonus demografinya sekarang mengalami population aging. Mereka mulai memperbanyak atau malah justru mulai membuka channel-channel migrasi yang tadinya nggak se open. Contohnya Jepang ya. Jepang tuh lumayan gigih mempertahankan kayak komposisi kependudukan mereka yang lumayan homogenis relatively speaking. Tapi akhir-akhir ini mereka dibanding Australia kan Australia, Amerika, mereka kan kayak popular migrant destination yang penduduknya lumayan diverse karena selama berdekade udah banyak wave immigrant. Kalau di Jepang kan kayak imigran ada tapi mereka nggak di-encourage untuk settlement. Ya. Nah, ini mulai berubah dengan adanya aging population. Mereka kalau di Indonesia mengalami
wah ini kita bagus nih, banyak penduduk usia produktif. Mereka the opposite. Mereka mengalami penurunan penduduk, orang-orang yang usia produktif mulai jauh berkurang. Karena itu ada labor market shortages, dan itu kayak korespon sama si masalah ekses di Indonesia yang job fair nggak dapet kerjaan layak gitu kan. Right. Dan itu bukan hanya Jepang, bukan hanya Australia. Australia sekarang ada sangat populer working holiday visa. Tapi kayak opportunity untuk seperti itu, walau dengan paspor hijau dan segala kekurangan yang karena kita dulu negara jajahan dengan segala kelemahan paspor hijau, kesempatan untuk keluar, untuk migrasi akan semakin banyak dan akan semakin banyak. Thailand, ya Thailand tuh mereka tuh udah sekarang mulai membuka. Tadinya misalnya Thailand fokusnya kalau ngomongin regional migration dia kan kayak unskilled migration dari Myanmar, dari Kambodia. Tapi sekarang mereka udah mulai punya konkret migration plan. Bagaimana caranya untuk merekrut lebih banyak skilled migrants dari regions, yang dimana saat ini, jadi sebenarnya menarik ya. Jadi kayak generasi emas itu ya layak mungkin dibilang generasi lebih oke, karena mereka mempunyai aspirasi yang beda dari generasi seperti kita, karena channel informationnya udah lebih sangat luas. Mereka juga mempunyai kesempatan yang sifatnya lebih global daripada generasi-generasi sebelumnya. Kayak Indonesia menarik kan, walaupun kita kayak banyak penduduknya, cuman kayak share diaspora kita jauh lebih rendah dibanding kayak Cina, India. Kayaknya baru-baru ini beda. Jadi kita kalau ngomongin demografi, mungkin ya yang bisa kita pikirin kalau kita ngomongin population dynamics, kalau kita ngomongin demografi dan Indonesia Mas, jangan ngelihat apa yang terjadi di Indonesia aja. Tapi kita juga ngelihat nih di negara-negara lain gimana, karena ada uneven economic development, ada uneven demographic transition process, apa itu imbasnya bagi si generasi emas. Kalau saya boleh ngomong, kebanyakan kayak narasi-narasi, kalau waktu itu kan heboh hashtag kabur aja dulu nih ya. Tapi kalau pejabat tuh tahu-tahu ngomongnya kayak nasionalisme, terus nanti ngomong dikit-dikit brain drain gitu, nanti kita ada ancaman brain drain kan. Sebenarnya itu udah zaman dulu banget Beb gitu kan. Yang harus dipikirin adalah bagaimana orang-orang itu bisa tetap ke luar negeri tapi tetap punya maintain network, transnational network, transnational practice. Mereka tetap bisa berhubungan dengan Indonesia. Mereka kalau pulang oke, mereka pergi lagi oke. Jadi supaya lebih banyak sirkulasi yang sifatnya global, yang udah banyak dilakukan oleh negara maju. Insightful banget Kak. Ini aku makin banyak hal yang makin terbuka. Kalau ya isu ini bukan cuma isu lokal sebetulnya ya. Isu ini juga berhubungan dengan negara-negara lain. Mungkin saya nanya lagi boleh? Boleh ya, nanya lagi ya. Silakan. Tadi kita udah ngomongin beberapa hubungan dengan negara lain. Kak Ririn boleh nggak share gitu? Ada nggak satu atau dua negara yang mungkin di masa lalu sudah pernah tanda kutip punya bonus demografi? How they use it? Boleh jadi mereka berhasil, boleh jadi mereka gagal gitu, tanda kutip. Mungkin Kak Ririn mau share. Itu pertanyaannya menarik ya, karena kalau pertanyaan berhasil atau gagal itu kan sepertinya ada suatu endpoint, tapi kan nggak pernah ada endpoint. Ada masalah baru muncul, seperti Korea. Ya Korea bisa maju dengan cepat, dengan baik. Tapi sekarang ya ada masalah-masalah baru. Masalah-masalah barunya misalnya kalau dari sisi demografi, misalnya mereka mempunyai angka kelahiran yang amat sangat rendah. Hubungannya tentu aja dengan aging population. Sebenarnya angka kelahiran rendah itu sendiri nggak apa-apa sih.
asalkan orang yang mau punya anak bisa punya anak. Tapi banyak orang yang kayak pengen punya anak tapi nggak bisa karena mereka tidak mempunyai material means to do so. Jadi ya saya nggak bisa jawab apakah ada suatu negara yang harusnya kita jadiin idola. Ya semua negara mempunyai masalah masing-masing di titik life course mereka yang berbeda-beda. Tapi kalau untuk Indonesia ya banyak PR. Tapi PR-nya mungkin bukan di bidang kependudukan menurut saya. Jadi kayak nggak usah ribet ngurusin program-program yang sifatnya angka kelahiran harus segini gitu. Apa yang harusnya dilakukan ya fokus gimana caranya supaya orang sehat, gimana caranya supaya bayi sehat, ibu melahirkan gimana mendapatkan akses kelahiran yang layak. Kalau udah seumur kita gimana caranya kita tetap mendapatkan akses kesehatan yang mumpuni, yang equitable, bukan hanya orang kaya aja yang mendapatkan pelayanan. Those steps dengan adanya BPJS segala macam udah ada tapi mungkin pasti bisa lebih diperbaiki. Lebih kayak gitu sih. Ini kita udah sampai nih ke closing question. Jadi menurut Kak Ririn, apa sih arti sebenarnya Indonesia Emas itu? Dan harapan apa yang dimiliki masyarakat umum dan apa peran kita di dalamnya? Sebagai warga negara biasa di sehari-hari. Saya malah menurut saya itu adalah demographic window of opportunity yang sesungguhnya, bahwa sekarang anak-anak muda di Indonesia itu kece banget. Investasi pendidikan, investasi kesehatan yang udah ada nih dari 1945 itu telah melahirkan generasi yang kritis, yang berani, yang bisa mengeksplor opportunity di sana dan di mana-mana. Kadang-kadang pemerintah jadi lalai sih, karena kayak kalau kita nggak ngapa-ngapain mereka juga bisa keluar negeri gitu kan, cari kerja di sana aja gitu. Ya itu sih menurut saya. Kalau saya tentu ada banyak masalah di Indonesia, tapi untuk anak mudanya saya optimis karena anak saya adalah bagian dari itu juga. Sangat ini ya, Iya. merasa ke jiwa. Benar-benar apa ya? Intinya ini memang visi besar Indonesia gitu, kayaknya out of reach gitu. Tapi itu harus memang ada hubungannya dengan setiap warga negara yang kayak tadi Kak Ririn bilang, bahwa bahkan dengan personal sendiri Kak Ririn punya hubungan dengan anaknya yang jadi bagian dari generasi ini. Kak Ririn, ini kita udah mau selesai, cuman we would like to have your bold statement about how us, like the young generation, should have punya sikap terhadap visi Indonesia emas gitu. Kita di label generasi emas, cuman kadang kita melihat visi Indonesia emas kayak jauh sekali, kayak bukan urusan kita, tapi di satu sisi kita diharapkan melakukan sesuatu. Nah, we would like to hear your statement on that. Aku juga bingung kalau mau bikin closing statement apa ya. Tapi yang saya lihat adalah generasi anak-anak muda sekarang ini adalah generasi yang paling connected globally dibanding generasi-generasi sebelumnya. Banyak kesempatan-kesempatan baru yang nggak ada di generasi-generasi kita, tapi tentu aja ada banyak masalah-masalah lain yang waktu itu tidak menjadi tantangan berarti buat misalnya generasi X atau boomers gitu. Jadi harus gimana? Nggak tahu. Saya tidak bisa mempunyai wejangan, tapi mungkin kita bisa bertemu beberapa 20 tahun lagi ya. Kamu bisa sharing bagaimana pengalaman transition to adulthood di masa-masa ini. Tentu untuk generasi anak muda Indonesia sekarang, mereka lebih peka, lebih paham masalah yang bukan hanya sifatnya lokal atau nasional, tapi kayak masalah-masalah
ketidakadilan di dunia internasional juga mereka amat sangat terekspos. Jadi artinya apa? Artinya ya pemerintah juga harus acknowledge bahwa anak muda ini pinter-pinter, mereka kritis-kritis, mereka peka-peka. Kita kalau mungkin ya zaman tahun 70-80 pemerintah mengeluarkan visi misi apa, orang akan ya bagus. Tapi sekarang ya siap-siap aja dikritik. Mempublikasi misalnya Indonesia Emas, anak-anak muda jangankan saya ya, pasti anak-anak muda apa sih nih Indonesia adil dan makmur, tapi kok kenyataannya seperti misalnya kebijakan yang problematik atau hasil reshuffle kabinet yang aneh gitu. Baik, thank you Kak Ririn Ya, terima kasih Kak Ririn sudah hadir hadir di di sini menyempatkan dan waktu. mengisi podcast kita tentang Indonesia Emas atau Indonesia Cemas. Dan jawabannya silakan ditonton. Thank Nggak ada jawabannya. Iya. Alright. Thank you guys and keep listening to our podcast. We have several channels. We have Instagram, podcast, and on Spotify and also our YouTube. You can find Lera in our description. Bye bye and see you in the next See episode. you. Bye-bye.